Yo, WhatsApp kakak hits, balik lagi bareng saya Raden Mas Ngabe Joko Sintikur Bagus Kilo. Oke guys, jadi hari ini tuh di konten kali ini saya mau ngasih tunjuk ke kalian bagaimana kehidupan di Jepang. Selain hari bahagia, setelah mendapat gaji kita harus juga mengeluarkan gaji tersebut untuk melunaskan pembayaran atau tagihan yang tersedia di sini. Selain kita dapat potongan untuk membayar pajak, membayar asuransi kesehatan, membayar ini itu, dan kali ini saya mau mengasih tunjuk ke kalian semua kakak hits, yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor sama kendaraan roda 4, sama juga pembayaran apa ini? Air ya, pembayaran pemakaian air di rumah. Oke, selalu sepilkan aja ya. Ini ya guys ya, untuk pembayaran kebetulan saya di rumah kan miara bebek 125 cc, bebek yang nggak bisa bertelur. Nah, ini pajak per tahunnya kurang lebih nih sekitar spill ya 2.400 ya guys ya, sekitar 2.400 yen atau sekitar 300.000 lah. Enggak 300.000, terlalu mahal. Kalau kurs hari ini mungkin dirupiahkan mungkin sekitar 250.000. Ini untuk pembayaran pajak motor dalam 1 tahun. 125 cc itu sekitar 250.000 ya. Ini untuk pembayaran pajak motornya. Terus untuk pembayaran pajak ininya, mobil ini berapa ini? Anjir, mahal banget con. Pajak mobilnya sekarang berapa ini? 34.500. Mobilnya 1.500. Bentar, ada telepon. Ya, halo. Mereka 2:30 baru nyampe Eki. Kamu pulang dulu sekalian kita berangkat aja. Oh gitu. Ya. Ya udah, aku baru di Sevel ini mau bayar tagihan. Ya. Ya udah, assalamualaikum. Sorry ya guys ya. Untuk kendaraan roda 4 1.500 cc. Jadi di Jepang tuh ada tipe-tipe jenis kendaraan bermotor, yang dimana itu salah satunya adalah plat kuning. Plat kuning itu cc-nya dibatasi sampai 650 cc, plat kuning atau Keiji Dosa namanya. Dan juga ada Futsusa yang platnya putih hijau ini, yang di atas 650 cc itu namanya Futsusa. Nah, kalau untuk yang Keiji Dosa, kalau yang plat kuning itu dia tagihan pajaknya lebih murah dibandingkan yang Futsusa atau yang di atasnya 650 cc sampai berapa ya, mungkin 2000 cc mungkin ya, nggak tahu juga sih. Pokoknya itulah, ada dua jenis lah, Futsusa sama Keiji Dosa. Nah, untuk yang pajak Kei ini kebetulan ini kan biasanya nggak ngerti sih, aku juga kurang informasinya. Ini kan 1 2 3 4 5 6 seater. Ini pajaknya sekitar 1 tahun punya aku ini 34.500 atau sekitar 3.500.000 guys. Ya kurang lebih segitu pajak mobil. Tapi kalau kalian punya mobil yang berplat kuning, itu biasanya jatuhnya lebih murah pembayarannya. Terus juga selain harus bayar pajak ini, mobil ini harus setiap 2 tahun sekali itu ada namanya KIR. Harus lulus KIR dulu biar bisa dikendarai di jalanan. Jadi memang seribet itu kalau mempunyai kendaraan pribadi. Saya juga rencana pengen menjual mobil ini. Kalau buat teman-teman yang pengen membeli atau sedang mencari mobil, bisa hubungi saya ya guys ya. Nah, terus yang terakhir, saya juga hari ini mau bayar pengeluaran air yang dipakai. Nah, kebetulan di tempat saya tinggal itu air itu kan, mungkin sih ini seluruh di Jepang kali ya, kalau pembayaran air itu setiap 2 bulan sekali. Nah, ini meter yang aku pakai sekitar 246 meter airnya. Oh, panjang banget tuh airnya, berarti 246 meter ya. Itu sekitar biayanya berapa ini guys ya? 3.938 2 bulan sekali biaya air. 3.938 yen atau sekitar 400.000. Jadi pajak motor sama biaya air lebih mahalan biaya air ya. Jadi kalian nggak usah mandi aja, naik motor aja kemana-mana. Mandinya di pom bensin atau di convenience store. Oke guys ya, hari ini kita mau bayar. Semoga menjadi manfaat buat kalian video ini ya. Cus, bayar dulu guys. Nah guys ya, untuk bayarnya di mana sih? Jadi bayarnya itu ya bisa di convenience store. Saya juga berharap kayak gitu ya, kalau pembayaran pajak nggak perlu pakai ngantri gitu, orang tinggal bayar. Mudah-mudahan di sistem di negeri sendiri bisa seperti itu, bagus kayaknya ya. Atau mungkin saya yang kurang tahu, mohon dibenarkan. Sekarang pembayaran sistemnya gimana, apa nggak perlu datang, apa cuma bisa pakai drilling atau pakai apa, aku juga nggak tahu. Tapi sepengalaman saya dulu kalau mau bayar pajak, mau bayar apa gitu, harus datang
ke ininya dulu kan, ke kantor sananya buat majek, terus harus bawa KTP, bawa ini. Nah di sini tuh kalau mau bayar pajak kendaraan tuh nggak perlu datang ke samsatnya buat bawa KTP sendiri, bawa apa itu enggak. Karena memang dari sejak pembelian tuh sudah diatur semuanya gitu. Orang di Jepang aja kalau pengen punya kendaraan tuh kalau nggak punya SIM nggak boleh. Soalnya yang pertama kali ditanya kalau kita mau beli kendaraan pribadi di sini tuh, yang pertama ditanya sama dealernya tuh bukan kamu punya uang berapa, kamu punya SIM apa enggak, kayak gitu. Makanya untuk pengurusan surat-suratnya di Jepang lebih mudah dan lebih enak. Karena memang kalau mau beli kendaraan pribadi di sini tuh nggak perlu bukan yang ditanya yang pertama tuh bukan kamu punya uang berapa, itu bukan. Nggak ngaruh kamu uangnya segaban kalau kamu nggak punya SIM, ya nggak bisa. Terus juga ada sedikit keluh kesah, sebenarnya bukan keluh kesah ya, ini keresahan gitu ya. Ada keresahan aku sendiri tuh dulu pas saat proses pembuatan SIM di Indonesia ya. Jadi gimana ya, dulu pengalaman aku membuat SIM di Indonesia tuh itu loh proses ujian prakteknya gitu loh. Proses ujian prakteknya itu kan dia di tempat kecil kayak gitu, kayak ngebentuk huruf angka 8, terus sempit, zigzag kayak gitu. Mungkin memang itu memang bener gitu, bermanfaat gitu kalau memang biar bisa lincah. Keresahan saya kenapa nggak ditambahin gitu untuk lebih lintasan tes ujian prakteknya itu dibuat ada lampu merahnya. Mungkin di tempat lain seperti itu ya, di daerah-daerah lain. Di daerah tempatku tinggal dulu tuh kayak gitu, jadi cuma kayak berapa meter gitu dibuat zigzag, dibuat angka 8, terus dibuat jalan kecil gitu loh, jalan kecil doang biar nggak jatuh kakinya apa gitu doang gitu, ngatur keseimbangan. Oke lah, alangkah baiknya gitu loh, saya menyarankan kalau ingin diperbarui gitu buat ujian prakteknya itu nanti jadi dibuatkanlah lapangan khusus yang lebar, lintasan yang lebar, dalam artian lebar luas tuh dibuatlah dia perempatannya, terus lampu merahnya, terus peraturannya, garisnya, garis lajur jalannya gitu loh. Jadi kalau di perempatan harus seperti apa gitu loh. Jadi dia berpengalaman langsung di jalan raya langsungnya gitu loh. Memang bener bagus juga itu, tapi memberikan saran saya, bukan bermaksud gimana. Alangkah baiknya seperti itu loh, dibuatnya perempatan kecil, terus kalau ada perempatan, kalau ada orang papasan gimana ininya, terus kalau mau belok ritingnya gimana gitu. Jadi kemungkinan kalau dirubah dari hal sekecil itu mungkin bisa merubah kedepannya, seperti mengurangi angka kecelakaan, terus mengurangi keresahan selama ini yang ibu-ibu kadang sen kanan belok kiri kayak gitu loh. Terus juga mungkin setelah itu bisa merambah ke bidang dealernya mungkin ya gitu, dibuatkannya kalau mau beli motor syarat wajibnya harus punya SIM kayak gitu. Jadi kan kalau kayak gitu kan polisi juga nggak capek ya kan, tiap hari nggak usah nilang-nilang datang ke perempatan, datang ke jalanan, ngadain operasi, ngadain ini gitu kan. Jadi polisinya juga dipermudah, pekerjaannya nggak terlalu berat dalam hal tilang menilang. Terus juga buat pengendara nggak merasa saling dirugikan gitu loh. Kalau patuh seperti itu kan nggak perlu ada yang polisi di perempatan tiba-tiba jadi ngatur lalu lintas. Mungkin dari hal sekecil itu bisa berdampak besar juga nantinya gitu loh kalau diatur. Gimana sih cara menjelaskannya ya, aku nggak begitu pandai dalam ngomong, cuma maksudnya kurang lebih seperti itulah dari sistem yang kecil seperti itu. Kalau dirubah siapa tahu ada sedikit perubahan ya guys ya, jadi kurang angka kecelakaan lalu lintasnya lah. Gua harap kalian mengerti ya guys ya. Oke guys, udah bayar, duitnya udah habis. Terima kasih udah ngikuti vlog hari ini. Bye bye, assalamualaikum.